Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Senang sekali saya Bella bisa kembali hadir untuk membagikan kisah inspiratif dan success story bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Jangan lupa subscribe channel YouTube Total Quality Indonesia dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video-video motivasi. Indonesia merupakan pasar terbesar zipper di dunia setelah China dan Vietnam. Hal ini seiring dengan banyaknya juga perusahaan garment di Indonesia. Zipper tentu merupakan komponen yang sangat penting dan diperlukan untuk proses produksi garment. Fajarindo Valiman Zipper merupakan salah satu produsen zipper di Indonesia. Bagaimana sepak terjang industri zipper ini di Indonesia dan apa saja kiat-kiatnya dalam menghadapi kondisi penuh dengan tantangan? Nah, siang hari ini telah hadir narasumber kita yang luar biasa. Beliau merupakan manajemen representatif dari PT Fajarindo Valiman Zipper dan juga merupakan agent of change yang luar biasa. Mari kita sapa Bapak Muhammad Andi. Halo Pak Andi. Siang Bu Bella, apa kabar? Selamat siang sukses, Pak, ya. Sehat-sehat. Gimana kabarnya Pak Andi? Sehat selalu Bu, sukses. Waduh, luar biasa ini ya semangatnya dari Pak Andi ini, dari Fajarindo. Nah, Pak Andi, terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk bisa berbagi ya Pak ya dengan audiens dari Total Quality Indonesia. Nah, Pak Andi, siang ini kita akan berbincang-bincang Pak. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya bahwa Fajarindo sendiri ini merupakan salah satu produsen zipper di Indonesia. Nah, bisa diceritakan Pak Andi? Baik, ya terima kasih Bu Bella dari Total Quality Indonesia. Kami dari PT Fajarindo Valiman Zipper. PT Fajarindo Valiman Zipper ini berawal berdiri tahun 1979. Yang di Ruko Finansia, satu buah ruko Bu yang memiliki tenaga kerja waktu itu cuma 5 orang. Ekspansi waktu, perjalanan waktu terus menerus karena ada peningkatan sehingga kita berdirinya di sini dengan total luasan area kita ada 10 hektar Bu. Menyerap tenaga kerja saat ini 915 tenaga kerja dan ribuan mesin yang kami produksi. Tentunya mesin-mesin ini sangat menunjang produktivitas kita sehingga PT Fajarindo Valiman Zipper saat ini juga eksis untuk melayani pelanggan, baik itu pelanggan dalam negeri ataupun luar negeri. Pada prinsipnya Fajarindo melakukan perbaikan dan perbaikan terus menerus untuk mengikuti perkembangan zaman Bu, kira-kira begitu. Wow, luar biasa ini ya Pak ya. Jadi dari satu buah ruko sampai jadi luasannya 10 hektar ya sekarang ya. Betul Ibu ya. Waduh, luar biasa ini ya. Baik Kalau Bu. menurut Bapak sendiri kira-kira apa sih Pak keunggulan Fajarindo dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kita Pak? Nah, Fajarindo itu sangat unik Bu ya. Selain Fajarindo memiliki tenaga kerjanya, tenaga kerja dalam daerah, maksud kami putra terbaik bangsa negara Republik Indonesia, Fajarindo memiliki mesin yang berteknologi canggih. Kami memiliki spektrometer, alat ukur warna, dan kami juga dapat mengcustom warna ataupun molding sesuai keinginan dari para pelanggan. Karena pelanggan ini banyak sekali Bu, corak dan warnanya permintaan kepada kami selaku pabrikan ini Bu ya. Lalu kami memiliki manpower ataupun SDM yang tentunya memadai dengan bersertifikasi. Mereka memiliki sertifikasi sesuai dengan kebutuhan terhadap undang-undang saat ini yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kita juga bersertifikat ISO 9001 versi 2015 dan ISO 14001 versi 2015. Kami juga masih berprogres untuk memiliki ini GRS yang mana kita tahu sendiri adalah Global Recycle Standard, dan kami juga memiliki sertifikasi Ecotech 100 Bu, kira-kira begitu. Waduh, komplit ini ya sertifikasinya ya, luar biasa ini ya. Wah, jadi nggak seperti yang lainnya juga bisa ini ya Pak ya, termasuk pengaturan warnanya juga ya Pak ya, kalau nggak salah bisa ada divisi celupnya juga ya Pak ya kalau nggak salah. Ya, divisi dyeing juga ada banyak Bu. Molding seperti injection dari zinc alloy juga banyak juga kita siapkan. Jadi ini ya diversifikasi produknya sangat komplit dan banyak gitu ya Pak ya, seperti betul, itu. Ya. Kalau kita lihat dari katalog warnanya kita mungkin udah ratusan ribu Bu. Waduh, ratusan ribu. Itu hasil matching daripada pelanggan-pelanggan mengcustom warnanya pengennya apa, dan kita buatkan semacam bank data yang ada di Fajarindo ini katalog warna.
dari sekian ribu, sekian puluhan ribu kita buatkan, sehingga pada saat dibutuhkan file data, kita memiliki data dan resepnya masih tersimpan dengan baik, kira-kira begitu Bu. Wah, mantep ini ya Pak ya. Jadi Iya. apa namanya, palu gada ya Pak ya, mintanya Betul, apa ya, kita palu ada gada. intinya Iya. seperti itu. Istilahnya begitu. Wah, luar Iya. biasa ini. Nah, kira-kira nih Pak, selama perjalanan Fajarindo nih ya Pak ya, dari yang satu ruko sampai sekarang jadi Iya. 10 hektar. Nah, kira-kira apa sih Pak 3 tantangan terbesar yang pernah dihadapi Pak? Kalau 3 tantangan itu yang jelas produk import Bu ya. Produk import ini kan luar biasa pada saat masuk ke pasar, kita kalau tidak mau ngikut dan tidak mau peduli ya kita juga nanti bisa keterbelakangan. Produk import selain harga murah dan kualitasnya juga cukup memadai, ini ada permasalahan buat kita dari para pelaku industri yang ada di Indonesia, khususnya kami. Terus kita juga memiliki kompetitor yang sejenis Bu, seperti perusahaan-perusahaan yang sama, notabene dia memiliki produksi seperti resleting juga. Lalu kami jujur saja kita sudah baru keluar nih Bu ya, krisis yang berdampak pandemi di negeri kita. Selama 2 tahun Fajarindo ini terdampak juga akibat COVID ini. Itu 3 poin yang saat ini masih membekas buat kami, tetapi kami selalu bertekad hal 3 ini bisa kita atasi apabila kita punya komitmen, kita punya tujuan yang jelas untuk menjadikan Fajarindo semakin sukses. Wah, mantep ini ya. Oke, nah kira-kira nih Pak, salah satu kunci kesuksesan itu kan adalah inovasi dan mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Andi ya, ada produk-produk impor ya kan, kalau kita sendiri nggak improve dan bagaimana itu juga nggak bisa ya Pak ya. Nah, kira-kira gimana sih Pak proses inovasi yang berlangsung di Fajarindo? Kalau inovasi kita di Fajarindo kita memiliki semacam kegiatan R&D Bu, Research and Development. Ya, R&D ini. Lalu kita juga selalu penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Ada istilah kita tuh ada ASIO free dan ferrous free, seperti jenis bahan baku yang ramah lingkungan untuk slider. Kita juga memiliki desktop, ini chemical yang untuk penggunaan pencelupan ataupun dyeing, yang tentunya ini bahan organik semua, sehingga ramah lingkungan, diupayakan tidak adanya pencemaran dari dampak kegiatan kita. Lalu seperti saya sampaikan juga, kita juga ada progres GRS tadi. GRS ini adalah salah satu kita Fajarindo memproduksi pita-pita recycle Bu, yang mana pita recycle ini ya kan itu adalah permintaan daripada pelanggan. Kita melakukan daur ulang dari asal barang-barang yang katanya sifatnya terbuang, tidak bisa digunakan, tetapi dengan beberapa macam metode kita gunakan untuk kita lakukan daur ulang kembali. Itu saja Bu. Oh, jadi ini ya Pak ya, bisa di recycle seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Wah, makanya ini kita saya baru dengar ini Pak. JRS, ya. Kalau Ibu berkunjung di JRS, mungkin salah satu poinnya di situ Bu. Sangat luar biasa kalau seandainya ada perusahaan yang sudah bersertifikasi JRS, kira-kira begitu Bu. Oke. Wah, ini berarti selain produknya juga bagus dan juga ramah lingkungan ya Pak ya? Betul, ya. Nggak takut merusak lingkungan ya, karena biasanya kalau yang bermacam-macam warna itu kan juga dampaknya ke lingkungan ya Pak ya, ke limbahnya ya, seperti itu. Luar biasa ini. Yang SDM juga kita wajib juga Bu. Penyediaan SDM yang berkualitas ini sangat menopang lajunya produktivitas yang ada di Fajarindo. Penyediaan SDM ini kita selalu berinovasi dan termotivasi tentunya dengan Total Quality. Total Quality Indonesia selalu memberikan inovasi yang terbaru buat Fajarindo, sehingga setiap langkah-langkah kami khususnya untuk pengembangan SDM sangat luar biasa, yang kami berharap penuh kepada Total Quality Indonesia memberikan sumbangsi saran pengawalan terhadap lajunya pertumbuhan tentang produktivitas yang ada di Fajarindo. Kami sangat berharap sekali, makanya kami yakin dan percaya dengan kami diberikan motivasi oleh Total Quality Indonesia, ke depan Fajarindo akan semakin sukses, kira-kira begitu Bu. Luar biasa ini ya semangatnya ya. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Andi sendiri ya, apa sih Pak peranan SDM di Fajarindo Pak? Peranan SDM di Fajarindo itu sangatlah penting Bu, yang mana dengan banyak kita mengikuti training-training yang diprogramkan oleh pemerintah, ini akan membantu sekali, apalagi ini sebuah aturan dari pemerintah yang mewajibkan seluruh mereka yang memiliki skill wajib diikut sertakan dalam training uji kompetensi.
Sehingga uji kompetensi ini yang tentunya paling tidak dia memiliki skill yang diberikan sertifikasi dari BNSP ataupun kementerian yang terkait. Sehingga nilai jual ataupun cara bekerja kita dan dilihat oleh kompetitor kita akan semakin bergengsi, dan satu keyakinan bahwasanya Pajarindo ini dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman dan sudah memiliki kompetensinya, Bu. Kira-kira begitu. Wow, berarti produknya pasti dikerjakan oleh orang-orang yang berkompetensi. Betul yang punya standar kompetensi tinggi ya Pak ya, seperti itu betul, ya. Wow, luar biasa. Zipper sendiri ini kan sebenarnya sangat tergantung pada perusahaan-perusahaan garment ya Pak ya. Betul ya. Karena kan hampir semua garment kan pasti perlu zipper ya Pak ya, hampir betul, ya kan ya. seperti itu. Nah, mengingat turunnya juga bisnis garment saat ini di Indonesia ya Pak. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak Pajarindo dapat mensiasati hal ini Pak? Kita baru saja beranjak keluar dari krisis pandemi, Bu. Tentunya kita tahu sendiri dan kita sadar, Bu, bahwasanya industri garment ini kita kemarin loyo, Bu. Iya Pak, loyo banget Pak. Dengan pandemi kan. Dan kita juga menyadari Pajarindo ini hanya produk yang sifatnya produk sebagai aksesoris garment, support garment. Jadi kalau seandainya garmentnya sudah bergeliat, kita ada suatu pengharapan besar bahwasanya Pajarindo ini ke depan nanti akan menjadi lebih baik seperti tahun-tahun dulu yang kita ciptakan. Maka dari itu kami berkomitmen, Bu, tentunya komitmen untuk menjaga kualitas produk dan selalu berkomunikasi dengan para pelanggan. Testing yang kita lakukan ini berstandarkan internasional, Bu. Sehingga kita berharap juga pada saat ke depan apa yang menjadi impian kita yang terdahulu pernah katakanlah tertunda selama 2 tahun karena pandemi dapat kita raih, Bu. Karena apa? Karena kita juga mencintai seluruh pekerja yang ada di sini. Aset perusahaan Pajarindo adalah pekerja. Pekerjanya apabila pekerja yang sungguh-sungguh, kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, ya semua pasti akan kebagian nikmat berkahnya kan, Bu. Kira-kira iya, begitu, betul Bu. Pak, Iya. betul. Iya. Iya, jadi justru di masa-masa pandemi justru semakin membenahi SDM-nya ya Pak ya. Betul. Supaya nanti pada saat ini sudah selesai langsung gas seperti itu ya Pak ya. Langsung betul gas ya. Iya benar, Bu. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, ada goal dan harapan nggak Pak yang kira-kira ingin dicapai oleh Pajarindo ke depan Pak? Kalau goal dan harapan sesuai dengan maklumat yang ada di kartu ataupun identitas daripada pekerja, emblem pekerja itu ada namanya cita-cita murni, Bu. Kenapa? Pada setiap diri pekerja melekat namanya ID card pengenal mereka, Bu. Kartu pengenal mereka. Di situ ada namanya kebijakan perusahaan. Yang mana perusahaan ini menjadi pemimpin di industri resleting di Indonesia, Bu. Itu saja. Menjadi pemimpin di industri di Republik Indonesia. Ya, itu saja ya. Jadi tahapan-tahapan yang kita sampaikan tadi, ya yang saya sampaikan ke Ibu tadi salah satunya adalah hal pendukung. Sehingga cita-cita murni daripada pendahulu di PT Pajarindo Zipper seperti almarhum Pak Mulyamin pada saat membuat sebuah kebijakan perusahaan yang ending terakhirnya ingin menjadi pemimpin di industri resleting di Indonesia. Salah satunya, salah duanya mungkin saya sampaikan tadi adalah kiat-kiatnya dan tantangan-tantangan yang saat ini kita juga tidak bisa lupakan. Memang perkembangan zaman, permintaan zaman teknologi yang tentunya kalau kita tidak mengikuti, semua akan ketinggalan, Bu. Ya kan, prospek pun ke depan pun akan menghilang. Sehingga apa yang kita harapkan dan masa depan daripada seluruh 900-an karyawan bisa terabaikan kalau kita berdiam diri saja. Ngadu nasib saja tanpa harus ada melangkah ke lebih baik dan lebih bagus ke depan. Saya rasa ya kita tinggal tunggu waktunya saja, kira-kira begitu, Bu. Berarti goalnya ini ingin menjadi pemimpin industri resleting di Indonesia. Betul, ya Pak ya, ingin atau menjadi pemimpin zipper di Indonesia. Betul, ya Pak ya. Kita melanjutkan dari cita-cita murni pemimpin terdahulu kita yang ada di PT Pajarindo Zipper. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, saya penasaran nih. Nah, kira-kira kalau sekarang progresnya sudah sampai di mana nih Pak? Dari goal yang diharapkan ini? Kalau berbicara progres, kita sih tidak bisa melihat karena kan ukurannya ini adalah daripada hasil produktivitas maksud kami, Bu. Jadi hasil produktivitas ini didukung dan disupport oleh banyaknya permintaan para pelanggan.
Saat ini memang kita dihadapkan beberapa bulan ini kan hanya katakanlah masa untuk ekspansi ke masa yang lebih baik setelah kita ikuti masa pandemi 2 tahun yang lalu. Betul. Artinya apa? Saya sampaikan tadi, kalau seandainya konveksi, garment, entah itu UMKM dan lain sebagainya sudah mulai menggeliat, kami sebagai support garment pasti akan ikut juga kebagian, kira-kira begitu Bu. Kalau dilihat dari nilainya, kalau saya boleh menyampaikan presentasinya, itu mungkin baru sekitar 60% lah Bu. Itu pun mungkin belum ada 60%, karena tolak ukurnya pun kita tidak tahu. Kenapa? Karena ya kondisinya pekerjaan pun belum stabil saat ini. Tapi kami yakin bahwasanya ke depan, bahwasanya Pajarindo pasti akan jaya. Gitu Bu. Amin. Amin. Ya. Nah, luar biasa ini ya. Nah, terakhir Pak, kira-kira apa sih Pak ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Total Quality? Baik ya, baik Bu. Pajarindo selalu melakukan pengembangan inovasi, perbaikan yang berkesinambungan terus-menerus, senantiasa menggunakan bahan baku dalam negeri. Bahkan turut serta dalam program pemerintah peningkatan penggunaan komponen dalam negeri. Artinya Pajarindo pasti karena mencintai negeri Indonesia, pasti mencintai juga produk-produk dalam negeri. Yang ke depan tentunya kami harapkan pada seluruh lapisan masyarakat, baik itu stakeholder dan sebagainya, gunakan produk-produk dalam negeri. Yang pertama adalah Pajarindo Fariman Zipper. Waduh, mantep ini ya. Nah, ingat ya, jangan lupa cintai produk-produk dalam negeri seperti itu. Betul Bu, ya sudah saya mau gitu, tapi takut tagline-nya kan itu punya Mas Pion Bu ya, makanya saya iya, cintailah produk-produk dalam negeri, salah satunya adalah M-Cosip ya Pak ya. Betul ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih ya untuk Pak Andi ya atas waktunya. Semoga yang disampaikan ini bisa memberikan inspirasi ya Pak ya kepada para pemirsa, khususnya juga mungkin para pelaku industri garment ya Pak ya, yang saat ini kami juga sangat berharap Bu, ya. Yang saat ini juga mungkin sedang mengalami lesu ya Pak ya dalam bisnis, dan mereka akan bangkit kembali ya Pak ya. Kalau lesu itu harus Total Quality masuk di situ Bu. Jadi mereka harus bangkitkan lagi, semangat lagi Bu. Iya, semoga ya Pajarindo Fariman Zipper ya bisa menjadi salah satu pemimpin industri resleting di Indonesia ya Pak ya, sesuai dengan harapannya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Andi atas waktunya. Terima kasih Bu Bella ya. Oke, nah itu dia tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Andi. Terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan Success Talk Total Quality Indonesia, dan kita akan kembali lagi tentunya dengan narasumber dan tema yang berbeda. Apa kabar? Sukses!